Nah, jadi tadi lagi discuss ini nih, Sid, soal apa namanya takut loss ya kalau investasi ya. Nah, Mm-mm. aku lagi bilang sama teman-teman kalau misalkan nabung emas digital di treasury itu bisa jadi opsi yang cukup aman gitu ya Mm-mm. buat teman-teman semua karena satu emas sebagai barangnya sendiri kan kita tahu gitu emas ya tidak akan apa namanya tidak akan fluktuatif harganya kalaupun naik atau turun relatif lebih sedikit gitu ya dan Lebih lebih pelan stabil. lebih Mm-mm. stabil kenaikannya dan ini aman nih bisa memberikan rasa tenang buat teman-teman yang baru mulai berinvestasi. Nah, dari treasury gimana? Mungkin bisa dong dijelasin lebih seru lagi gitu kira-kira selain bisa beli emas digital apa aja fitur lain? Mungkin cerita juga seputar keamanannya aplikasi treasury ini supaya teman-teman bisa lebih yakin lagi. Nah, jadi gini kok, kenapa sih sebenarnya visi misi Treasury itu apa? Sebenarnya kita tuh ingin ngebantu ya semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk bisa meraih ya masa kemasan lah, bahwa untuk let's say ya gambaran kasarnya kalau semua orang tuh sebenarnya bisa loh makmur secara finansial. Kita Hmm, coba dengan aset yang sudah dikenal nih dari zamannya kakek nenek aku, dari zamannya orang tua aku. Budaya Indonesia sendiri tuh sudah familiar lah dengan emas, karena hmm, tapi kalau zaman dulu memang kan masih dalam bentuk fisik. Makanya hmm, mungkin tadi yang Kosem bilang juga, kalau orang tua Kosem mungkin ngajarinnya either kalau nggak beli tanah ya emas. Cuman kan tanah modalnya besar. betul. Nah, di kita itu lebih murah lagi daripada es kopi susu. Tadi Kosem juga udah Hmm, bilang, kita tuh bisa mulai dari 5 ribuan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ketika orang tidak mendisiplinkan dirinya untuk investasi. Toh mulainya dari 5 ribu, kita parkir parkir mobil 1 jam di mall aja udah 4 ribu. hmm, Jadi itu tuh bisa kok. Nah, menariknya di aplikasi Treasure ini nggak cuma ada jual beli emas digital doang kok Sam. Tapi hmm, kita tuh bisa ngirim hadiah emas ke sesama pengguna Treasury. Apalagi kan sekarang mau mau Chinese New Year ya, hmm. dengan angka COVID yang kita masih masih bingung lah, ini naik turun, semua orang masih was-was, waspada untuk keluar, jadi bisa kirim juga angpau emas digital ke Hmm, orang-orang yang kita tuju. Nah, hmm. Itu membantu kalau banget sih. untuk Jadi nggak usah ketemu-ketemu, betul, tapi bisa tetap mengucapkan selamat ya, berbagi kebahagiaan. mm-mm. Nah, kita nih sekarang lagi ada fitur baru lagi nih, Klosem. Jadi Hmm, ini bisa menjawab untuk para teman-teman Kosem yang nonton dan juga sobat treasury, kita tuh ada fitur baru namanya panen emas. Nah, hmm, sistemnya ini seperti apa? Jadi kalian tuh cukup naro atau nabung lah, let's say nabung saldo emas di awal, lalu nanti kalian bisa pilih sendiri mau tenor waktunya berapa lama dan saldo gramasi awalnya berapa. Nanti bisa dapat penghasilan tambahan berupa bonus emas langsung ke saldo emas kalian itu dari keuntungan pertumbuhannya Kosem. hmm. Jadi ini kalau misalnya aku boleh sharing sedikit ya. Dulu kan Boleh dong. ketika aku kerja fresh grad itu kayak salah satu tujuannya aku selain nabung duit aja tuh aku juga nabung emas ya Kosem. Hmm, Cuma kan permasalahannya dulu tuh masih belum terlalu familiar dengan digital. Ya, sekalipun aku masih umurnya 17 tahun sih ya, jadi nggak tua-tua banget ya sebenarnya sih. Nah, jadi tuh kalau setiap kali mau beli emas itu kan aku harus comparing ya. Kalau emas hmm, fisik ke toko A, toko B, toko C, harganya pun beda-beda. Bisa ada beda 50 ribu, nanti jualnya juga beda lagi. Kalau jual harus em, fisiknya harus bagus dan ada sertifikat gitu kan. Nah, jadi aku tuh mulai nabung dan aku juga kayak terkadang aku pernah sih kelupaan aku ngasih gitu di mana emasnya. Nah, jadi ini sebenarnya solusi untuk orang-orang yang ya kerja kantoran lah. Mungkin hmm, nggak terlalu familiar banget nih, maksudnya dengan
naruh di mana fisiknya, emasnya nanti hitungin bunganya berapa kayak gitu-gitu. Karena di deposito emas itu tuh di panen emas, jadi bisa untuk mendepositkan emas kalian. Nanti kalian bisa dapat keuntungan bunganya 4 hingga 4,8% gitu. Wah, lumayan banget. Daripada ditaruh di brankas ya, kalau emas fisik kan udah beli ya udah gitu ya. Ternyata emas digital bisa teman-teman apa ibaratnya depositokan gitu ya dengan untuk mendapatkan keuntungan ya. Luar biasa banget teman-teman. Hmm. Nah, jadi sebenarnya solusi sih. Jadi kayak kalau menurut aku ya, ini aku sebelum sebelum aku tahu perkembangan teknologi emas digital, ini tuh sangat ngebantu banget karena kita bisa sesimpel lagi meeting atau apa, kita beli lalu kita taruh gitu, dan setiap bulannya kita bisa dapat lebihan bonus emasnya langsung masuk ke saldo emas. Oke, oke. Nah, itu menarik banget tuh teman-teman. Jadi tadi buat teman kita yang takut tadi ya kalau apa investasi kemudian akan loss, akan rugi. Tentu saja semua investasi pasti ada tingkat resikonya ya. Tapi kalau kalian masih Mm-mm. pemula, masih belum begitu paham, apa namanya emas digital ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman berinvestasi dengan relatif lebih nyaman karena nggak perlu ke toko emas ya, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu pilih-pilih toko emas, banding-bandingin harga, udah cukup buka aplikasi aja. Terus juga apa namanya emasnya tadi bisa bisa di apa dikembangkan gitu ya untuk mendapatkan return sampai 4% tadi. Kalau mau dicetak Mm-mm. bisa nggak emasnya? Kalau kita mau cetak dapetin fisiknya gitu. Bisa kok Sam. Jadi nanti sebenarnya fiturasi panen emas ini nanti kan belum bisa ditarik dulu. Kalau bisa jangan ditarik biar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal ya sesuai dengan tenor waktu yang kita pilih. Tapi Hmm. di aplikasi Treasury itu kita ada fitur cetak emas mulai dari 0,1 gram Hmm. gitu. Jadi kadang sih aku juga suka cetak biasanya buat kado-kado orang nikahan kayak gitu. Aku kasih ke Hmm. teman-teman aku. Kan sekarang lagi mulai nih ya musim-musimnya tahun baru, tahun perkawinan baru ya. Jadi udah nggak ngasih angpau lagi, tapi dalamnya pas dipegang kok keras-keras nih. Oh ternyata ada emas di dalam. Wah, itu Iya. jadi apa trendsetter tuh nanti tuh beda sendiri. Nah, Ko Sam, balik Mm-mm. lagi nih mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal investasi ya, investasi dan juga profil resiko. Mhm. Kalau misalnya untuk pemula nih Ko Sam, baiknya investasi yang dia taruh itu berapa banyak Hmm. dari porsinya dia. Let's say ya, misalnya kalau anak fresh grad tuh pasti udah habis buat operational kos-kosan. Mungkin Hmm. ada yang berapa persen ngasih ke orang tua. Tapi kan in the meantime kita membedakan ya antara menabung dan investasi. Ketika Hmm. investasi asetnya itu bertumbuh. Kalau nabung ya ya udah gitu aja gitu. Dia Hmm. stuck di situ. Nah, itu enakannya berapa persen? Kalau untuk dari gaji ya berarti ya berapa persen ya? Mm -mm, mm -mm, Oke. Nah tadi kan salah satu skema yang aku udah ceritain itu skema 50-30-20. Jadi 50 untuk teman-teman biaya hidup, kos-kosan, makan, mm -mm, transport segala macam, listrik mm ya -mm, bayar listrik, beli mm pulsa. -mm. 30 itu untuk apa ya bahasanya tuh discretionary spending. Jadi teman-teman bisa buat jalan-jalan, hangout, buat makan agak mahal gitu ya, buat beli apa nabung buat gadget dan lain sebagainya. Nah, sisa 20-nya itu buat ditabung. Nah, selain itu ada macam-macam sih sebenarnya. Aku sendiri saat ini kita Mhm. berusaha selalu di atas 50% tuh kita usahakan bisa tabung, investasikan maksud aku. Jadi ada bulan-bulan bahkan kita bisa capai 80%, 90% dari salary kita tabung gitu ya. Tapi balik lagi poinnya adalah bukan gede-gedean nih, kita bukan lagi gede-gedean bisa nabung berapa persen gitu. Tapi teman-teman mulai habitnya dulu, mulai punya habitnya dulu, itu lebih penting daripada mikirin nominalnya berapa gitu. Nah, sekecil apapun, nah balik lagi ke treasury ya. Aku lihat menarik produk ini karena mulai dari 5.000 teman-teman bisa beli emas. Jadi nggak perlu berpikir
apa namanya, aku harus nabung di celengan dulu atau aku harus taruh di mana dulu gitu ya. Dari sekecil 5.000 pun teman-teman udah bisa investasikan dan udah bisa dapat apa manfaatnya gitu, benefitnya itu pertumbuhan dananya dari 5.000 rupiah loh gitu ya. Jadi kalau ditaruh di celengan tuh kan nggak akan berkembang ya, gitu nggak akan berkembang. Tapi Hmm. kalau teman-teman taruh di emas, ini sedikit bocoran ya, aku beli emas dari emas tuh masih harganya di bawah 500.000 per gram. Sekarang kan teman-teman tahu sekitar emas berapa ya, sekitar 700-800 ribu, sempat sempat sejuta Ah, ya. Jadi hampir itu waktu lagi ya pik-piknya COVID tuh. Heeh. betul, lagi peak-peaknya sempat segitu. Nah, jadi aku udah untung hampir udah 2 kali lipat gitu kan ya dari investasi yang sebenarnya aku diemin aja gitu, nggak aku apa-apain. Jadi sedangkan kalau uang itu aku taruh di nggak aku apa-apain, misalnya taruh di celengan gitu ya, nggak diapa-apain, ya uangnya akan tetap segitu aja. Jadi sebenarnya bukan Hmm. soal persentasenya menurutku, Cid. Menurutku lebih penting kita ngomongin mulainya dulu nih, sekecil apapun, karena Hmm. Treasury udah provide platformnya, nah teman-teman bisa manfaatin untuk mengembangkan investasi teman-teman gitu. Nah, ngomongin soal disiplin nih kok. Mm-mm. Dari Kosem, dari pengalaman Kosem, menurut aku hebat banget ya bisa 50% dari pendapatan tuh untuk investasi. Menurut aku juga kayak untuk mencapai ke 50% tuh nggak langsung sekejap. Betul. Pasti udah ada habit-habit yang dibangun. Itu ada tipsnya nggak kok? Gimana? Apakah pertama kita harus ngelihat dulu nih mana yang bisa press kita pilah-pilah, Hmm. atau dari Kosem sendiri pengalamannya tuh gimana kok sampai bisa ada Kosem tuh disiplin di 50% itu? Menurut aku kayak wow, aku aja sih masih lolos lolos boros ya. Ya, pertama-tama gini, jadi sebelum aku cerita, ini disclaimer buat teman-teman, kita kerja udah 10 tahun. Aku dan istri sama-sama kerja, dan kita income-nya Mhm. disatuin, teman-teman. Jadi aku nggak punya kantong sendiri, istri nggak punya kantong sendiri. Pokoknya tiap kali gajian kita satuin uangnya segepok 100%. Nah, baru kita pilah-pilah. Nah, jadi 50% itu dari situ. Otomatis nominalnya jadi lebih besar karena dua-dua suami istri berpenghasilan, dan kita lebih mudah menekan pengeluaran juga. Karena kalau kalian Mhm. sama pacar misalkan ya, sama pacar ya, belum digabung pengeluarannya kan, masing-masing masih bayar listrik di kosan masing-masing, masing-masing masih bayar kosan sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin operasionalnya juga masih, saya satu pakai motor, yang satu pakai kendaraan umum, masih ada operasional masing-masing. Jadi kami sudah lebih apa ya, lebih efisien lah keuangannya karena kami hidup Hmm. bersama dan kami terbuka gitu. Jadi mungkin itu dulu nih disclaimer-nya ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang kemarin masih 5%, 10% nggak apa-apa. Itu justru jangan jangan merasa aku ya, mudah-mudahan sih jadi berasa terpacu ya, supaya bisa lebih lebih menabung gitu ya, lebih berinvestasi. Tapi kalau saat ini belum bisa ya nggak apa-apa gitu, karena kita semua berproses. Aku pun bisa di sini setelah 10 tahun. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ya simple sih. Pertama, kita budgeting. Jadi yang aku Hmm. tadi bilang di awal banget kita live gitu ya, awal tahun punya goal, tahun ini mau ngapain, terus tiap bulan kita evaluasi goalnya. Nah, goal kita sekarang itu di umur 35 kita mau pensiun dini. Sorry, bukan pensiun Hmm. dini deh, bebas finansial. Kita mau bebas finansial. Bebas finansial artinya apa? Kita nggak usah kerja lagi seumur hidup, bisa bisa hidup dari uang investasi. Gitu. Nah, itu goal kita untuk bebas finansial. Jadi, saat ini aku dan Claudia, kita punya satu Mhm. spreadsheet, kita punya satu Google Docs ya, online. Di situ tuh ada kayak countdown-nya gitu, hitung mundur sampai kita bebas finansial di umur 35. Nah, tiap bulan kita kan nambahin investasi dengan kita budgeting gitu. Nah, di situ tuh langsung kelihatan real time, eh, apa oke, sekarang udah 60%, bulan depan berapa persen, sampai nanti 100% di umur 35 aku bisa bebas finansial gitu. Nah, itu bikin semangat.